DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Kesehatan yang dibuat dengan metode Omnibus Law. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan seluruh hak-hak bagi tenaga kesehatan atau nakes tidak akan hilang dalam Undang-Undang Kesehatan yang telah disahkan DPR. Pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan dilakukan dalam rapat paripurna masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023 yang digelar hari Selasa, 11 Juli 2023 di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Paripurna juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Ludwig F. Paulus dan Rahmat Gobel. Dalam rapat tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta sejumlah menteri juga turut hadir. Pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang diawali dengan pembacaan laporan hasil pembicaraan tingkat 1 atas RUU Kesehatan. Laporan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Kesehatan Immanuel Melkiades Lakalena. Usai penyampaian laporan tersebut, Puan lalu membacakan soal komposisi fraksi yang setuju dan tidak setuju dengan RUU Kesehatan. Ia juga mempersilakan fraksi-fraksi yang menolak dan fraksi yang menyetujui dengan catatan penyampaian pendapatnya. Setelah itu, Puan menanyakan persetujuan anggota Dewan terhadap pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Anggota DPR yang hadir menyatakan setuju. Puan pun menekankan setiap aspirasi yang diberikan oleh pelaku pelayanan kesehatan sudah dipertimbangkan dalam butir-butir pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Kesehatan. Mantan Menko PMK ini juga menyebut Undang-Undang Kesehatan juga memperhatikan perlindungan hukum bagi pelaku pelayanan kesehatan. Menurutnya, hal itu didasari karena banyaknya tindakan hukum yang diterima oleh nakes, namun tidak ada payung hukum yang melindunginya. Undang-undang inisiatif DPR yang didukung penuh oleh pemerintah itu juga mengusung sejumlah manfaat. Belait ini disebut akan membentuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. DPR dipastikan berkomitmen untuk mengawal diterapkannya Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan secara adil. Puan pun juga merinci mulai dari perlindungan hukum bagi nakes maupun pasien sampai pada hal peningkatan kualitas pelayanan sistem kesehatan. Meski begitu, belakangan Undang-Undang Kesehatan ini menimbulkan pro dan kontra. Namun, Puan menyebut pembahasan Undang-Undang Kesehatan telah memenuhi unsur keterbukaan serta dibahas secara intensif dengan prinsip kehati-hatian. Dirinya juga memastikan pembahasan Undang-Undang Kesehatan telah melibatkan partisipasi publik, termasuk dari kalangan dunia kesehatan dan medis. Hal ini demi memastikan agar undang-undang dibuat secara komprehensif. Dirinya menyebut konsultasi publik telah dilakukan DPR dengan melibatkan berbagai organisasi masyarakat, organisasi profesi, akademisi, asosiasi penyedia layanan kesehatan, lembaga keagamaan, dan lembaga think tank. Puan menyebut Undang-Undang Kesehatan juga telah melalui tahap sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan oleh pemerintah. RUU Kesehatan sendiri masuk ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2020-2024 dan menjadi salah satu RUU di Prolegnas prioritas tahun 2023. Setelah melalui berbagai pembahasan bersama pemerintah dengan melibatkan unsur publik, Undang-Undang Kesehatan menghasilkan aturan-aturan yang terdiri atas 20 bab dan 458 pasal. Undang-Undang Kesehatan diketahui bersifat komprehensif dan transformatif untuk mengatur upaya kesehatan di Indonesia dari hulu ke hilir dengan mengedepankan penguatan sistem kesehatan nasional. Dijelaskan oleh Puan, hal itu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Puan juga menyebut pandemi COVID-19 juga turut andil dalam pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan. Sebab pandemi COVID-19 menyebabkan disrupsi besar-besaran dalam hal pencapaian pembangunan kesehatan nasional. Menurutnya, pandemi COVID-19 membawa kesadaran pentingnya penguatan sistem kesehatan nasional oleh karenanya.
Menurut Puan, diperlukan transformasi menyeluruh dalam sistem kesehatan masyarakat. Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pusat. Omnibus Law Kesehatan disebut akan menghadirkan solusi terhadap berbagai permasalahan di bidang kesehatan, seperti pelayanan kesehatan yang masih didominasi pendekatan kuratif, ketersediaan dan distribusi sumber daya kesehatan atau SDM, kesiapan menghadapi krisis kesehatan, aspek kemandirian farmasi dan alat kesehatan. Hal itu juga terkait dengan aspek pembiayaan pelayanan kesehatan dan pemanfaatan teknologi kesehatan. Undang-undang kesehatan dibuat dalam rangka transformasi sistem kesehatan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik. Untuk memastikan transformasi sistem kesehatan berjalan dengan baik, DPR bersama pemerintah memandang diperlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Pembenahan regulasi bidang kesehatan juga diperlukan untuk memastikan struktur undang-undang di bidang kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan. Untuk itu, menurut Puan, pembentukan undang-undang kesehatan dilakukan dengan metode Omnibus Law. Harapannya agar ke depan undang-undang kesehatan menjadi aturan rigid yang komprehensif dalam mengatur sistem kesehatan nasional, termasuk dalam hal praktek kedokteran, keperawatan, kebidanan, dan praktek tenaga medis lainnya yang saat ini aturannya berdiri sendiri-sendiri. Untuk itu, Puan berharap seluruh pengaturan di dalam Undang-Undang Kesehatan dapat memajukan kesehatan masyarakat Indonesia melalui penyediaan pelayanan kesehatan terbaik. Dengan begitu, masyarakat memiliki kesempatan yang luas dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas di negeri sendiri dan dapat meningkatkan citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Dari Jakarta, Poppy Rahmawati memberitakan.